Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum D16 tentang program with PLSQL. Saya Devita Aza dari kelas 24 IPA, NRP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Renggas Asmara Sarjana Komputer. Pada D16 ini terdapat dua bab, yaitu bab pertama pendahuluan dan bab kedua adalah deklarasi variabel. Sekarang kita langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Pertama kita membahas tentang jalur sertifikasi Oracle. Oracle Tracks terdiri dari dua, yaitu DBA Tracks yang meliputi SQL Fundamental 1, terus lalu SQL dan Fundamental 1 itu termasuk dari Oracle Certificate Associated for DBA Track. Lalu ada juga Fundamental 2 dan Performance Tuning. Dan dari SQL Fundamental 1, Fundamental 2 dan Performance Tuning termasuk dari Oracle Certificate Professional for DBA Track. Lalu yang kedua Developer Track. Developer Track meliputi SQL, PLSQL Program Unit, di mana SQL dan PLSQL Program Unit termasuk dari Oracle Certificate Associated for Developer Track. Lalu untuk Oracle Certificate Professional for Developer Track ada meliputi SQL, PLSQL Program Unit, Build Internet Application 1 dan Build Internet Application 2. Tentang PLSQL. PLSQL singkatan dari Program Language SQL, yaitu bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PLSQL ada tiga hal. Yang pertama adalah terintegrasi, maksudnya adalah memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tools. Lalu yang kedua, pengembangan program yang bersifat modular. Maksudnya adalah dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu, sehingga mudah di-maintain dan dimodifikasi. Yang ketiga, portable. Maksudnya adalah program yang ditulis dalam PLSQL dapat dipindah atau migrasi ke lingkungan atau sistem operasi dan platform yang berbeda. Jadi sekarang kita masuk ke bab kedua tentang deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran dari PLSQL ini sendiri adalah mengenal blok PLSQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PLSQL, dan dapat mendeklarasi dan menggunakan variabel pada PLSQL. Struktur blok PLSQL. PLSQL merupakan blok struktur language, dalam arti program yang ditulis dalam PLSQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian seperti deklarasi, bagian yang dapat dijalankan atau executable, dan ada bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional, jadi bisa ditulis atau tidak ditulis. Secara umum struktur dari PLSQL jadi ada seperti ini. Ada declare, ada tengah ini bagian dari antara begin dan end. Jadi di sini adalah declare yang merupakan bagian dari deklarasi, antara begin dan end merupakan bagian yang dapat dijalankan atau executable. Jadi di sini itu executable. Lalu ada exception merupakan bagian dari penanganan kesalahan. Tipe-tipe blok. Ada 3 tipe blok dalam PLSQL. Yang pertama anonymous. Format umumnya adalah declare,
declare, begin, ini ada statement, exception, lalu end. Yang kedua ada procedure. Format umumnya procedure name is begin, ada sebuah statement, exception, end. Lalu ada function format umumnya function name, return data type is begin, statement, return value, exception, yang terakhir adalah end. Konstruksi program. PL/SQL dapat digunakan pada dua lingkungan berikut: Oracle Server atau Database Server Contract, dan ada Oracle Development Tools atau Tools Construct. Berikut ini bagian-bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda. Ada Tool Construct yang meliputi anonymous blocks, lalu application procedure for or function, application package, application triggers, dan object types. Lalu ada database server construct, ada meliputi anonymous block, store procedure or function, store package, database triggers, dan object types. Penggunaan variabel. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Maksudnya adalah variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Lalu ada reusability. Maksudnya variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Ada PL/SQL gunaannya, variabel dalam PL/SQL juga dapat memudahkan maintenance. Jadi pada penggunaan %type dan %row type, deklarasi variabel dapat dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Yang ini kita pelajari ke session yang lain. Penanganan variabel dalam PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai cara. Bisa deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan executable. Lalu suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Lalu hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel. Tipe-tipe variabel dalam PL/SQL ada 4. Ada scalar, composite, reference, dan LOB, large object. Di sini kita ada contoh. Misalnya tipe datanya bulan, contohnya true atau false. Terus lalu ada date, tipe data date, itu contohnya seperti ini, 25, strip jam, strip 01. Jadi dimana ini hari, bulan, tanggal, bulan, dan tahun. Ada tipe data block, itu contohnya data foto. Tipe data long, contohnya data percakapan. Tipe data number, itu adalah tipe data seperti ini ya, huruf angka. Ada tipe data b-file, contohnya data file. Ada tipe varchar 2, contohnya nama kota. Berikutnya deklarasi variabel PL/SQL. Deklarasi variabel dalam PL/SQL mempunyai sintaks umum seperti berikut: identifier, constraint, data type, not null, ada default expression. Jadi contohnya deklarasi variabel itu seperti ini. V higher date itu untuk date, lalu V underscore date itu number dalam kurung 2 0 titik 2 sama dengan 10. Ada V underscore location itu varchar 2 dalam kurung 20 titik 2 sama dengan Atlanta.
C underscore com itu constraint number titik 2 sama dengan 1400. Aturan penamaan. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Misal vname mempresentasikan suatu variabel. Jadi nama dari variabel selalu diawali dengan v, selanjutnya diikuti dengan underscore, lalu nama variabelnya. Sedangkan c underscore com mempresentasikan variabel konstanta. Jadi nama variabel konstanta selalu diawali dengan c. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama, asalkan terletak pada blok yang berbeda. Lalu nama variabel identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Misalnya seperti ini, declare employee ID number dalam kurung 6 begin select employee ID into employee ID from employees where last name sama dengan cohort and ada slash di sini. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang inisialisasi variabel dan keyword. Sintak untuk inisialisasi variabel, jadi identifier titik 2 sama dengan expression. Contohnya v underscore hire date titik 2 sama dengan petik 01 strip jan strip 01. Inisialisasi variabel dapat juga dengan menggunakan keyword default. Untuk contoh sebelumnya bisa dituliskan sebagai berikut. Jadi misalkan v underscore hire date default petik 01 strip jan strip 01 tutup petik. Jadi di sini ini titik 2 sama dengan kita bisa ganti dengan default. Jika suatu variabel harus diisi suatu nilai atau tidak boleh kosong, tidak boleh kosong atau nul, maka gunakan keyword not null. Jadi contohnya v underscore city varchar 2 dalam kurung 30 not null petik 2 sama dengan Oxford. Jadi di mana variabel v underscore city yang bertipe varchar 2 dengan isinya 30 minimal ya dengan isinya 30 ini tidak boleh kosong, jadi kita gunakan keyword not null. Tipe data skalar. Variabel yang memiliki tipe data skalar memiliki nilai tunggal. Tipe data yang termasuk skalar yaitu number, karakter, date, dan bulan. Contoh deklarasi variabel skalar. Contohnya v underscore job varchar 2 dalam kurung 9 v underscore count binary integer titik 2 sama dengan 0 v underscore total sal number dalam kurung 9,2 titik 2 sama dengan 0 v order date jadi date titik 2 sama dengan size date per 7 c underscore take rate jadi constraint number dalam kurung 3,2 titik 2 sama dengan 8,25 v valid jadi bola not null titik 2 sama dengan true. Jadi kita bisa menggunakan berbagai tipe data. Lalu atribut percent type. Atribut percent type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel dengan atribut percent type. Sintak untuk deklarasi variabel dengan atribut percent type itu identifier tabel dot column name percent type. Jadi contoh penggunaannya v underscore name employees dot last name percent type, atau bisa juga v underscore min underscore balance v underscore balance percent type titik 2 sama dengan 10. Tipe data composite dan LOB atau large object. Jadi tipe data composite memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data composite dikenal dengan istilah collection yang terdiri dari table, record, nested table, dan array. Sedangkan tipe data
LOB atau large object dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur. Misalnya teks, grafik, image, video, dan suara. LOB juga mensupport random access terhadap data. Yang termasuk tipe data LOB itu ada CLOB, BLOB, BFile, dan NCLOB. Variabel bind. Bind variable merupakan variabel yang dideklarasikan dalam proses host environment. Variabel bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Cara mendeklarasikan variabel bind. Jadi variabel spasi nama variabel dan spasi tipe data. Untuk melakukan referensi terhadap bind variabel digunakan tanda titik 2. Contohnya seperti berikut. Variabel salary number begin select salary into titik 2 salary from employees where employee ID sama dengan 178 and slash print salary. Seperti ini juga sama, ada tanda titik 2 di sebelah sini. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah deklarasi dari bind variable. Berikutnya DBMS output.putLine. Bind variable selain ditampilkan dengan print juga dapat ditampilkan dalam blok PLSQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu DBMS output.putLine. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus di set on. Jadi sintaknya set server output on, define p annual sal 50.000, declare v sal number dalam kurung link 9,2 sama dengan dan p annual sal bikin v sal titik 2 sama dengan v sal per 12. DBMS output.putLine dalam kurung the monthly salary is, ini kita menggunakan fungsi tuchar. Jadi face salary-nya kita ubah ke karakter, lalu n, lalu ada ini slash. Jadi untuk mengaktifkan DBMS output.putLine itu selain dengan print ya, itu kita pertama ini set server output on, lalu kita menggunakan ini DBMS output.line. Oke, sekarang kita sudah sampai ke latihan soal. Oke, sekarang kita ke latihan soal pada nomor 1. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini. Manakah yang legal dan manakah yang ilegal? Yang pertama yang A, declare v_id nomor 4. Di sini termasuk variabel yang legal. Lalu yang B, declare v_x, v_y, v_z, varchar 2 10. Ini termasuk variabel yang ilegal karena variabel di sini adalah v_x, v_y, v_z, ini harusnya hanya satu. Jadi tidak ada 3 seperti ini. Lalu yang C, declare v_birthdate date not null. Di sini termasuk ilegal karena not null harus diinisialisasikan langsung. Lalu yang D, declare v_in_stock boolean titik 2 sama dengan 1. Di sini termasuk variabel yang ilegal karena pada tipe data boolean. Jadi titik 2 sama dengan harusnya adalah true atau false. Berikutnya nomor 2, pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan manakah yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Yang A, jadi v_this_to_book titik 2 sama dengan v_do_date min size date. Di sini termasuk
statement yang valid karena dengan tipe data date. Lalu yang B, v underscore sender t2 sama dengan user garis lurus 2 petik 1 titik 2 petik 1 garis lurus titik 2 garis tegak tucar dan kurung v dep. Di sini termasuk statement yang valid dengan tipe data varchar 2. Lalu yang C, v underscore sum t2 sama dengan 100.000 plus 250.000. Di sini termasuk statement yang tidak valid karena varchar 2 itu tidak bisa digunakan untuk operasi aritmatik. Lalu yang D, v underscore flag t2 sama dengan true. Di sini termasuk statement yang valid karena boolean isinya bisa true atau false. Lalu yang E, v underscore n1 t2 sama dengan v underscore n2 lebih besar dalam kurung 2 dikalikan v underscore n3. Di sini termasuk statement yang valid dengan tipe data number. Lalu v underscore value t2 sama dengan 0. Di sini ini termasuk statement yang valid dengan tipe data varchar 2. Nomor 3, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya, dan cara kedua menggunakan dbns output.putline. Jadi pertama kita masuk ke SQL Plus, lalu kita menggunakan user scope. Cara pertama menggunakan bind variable. Jadi variabel v coba, misalkan kita menggunakan namanya v coba dengan tipe varchar 20. Lalu kita deklarasikan, jadi declare, lalu v underscore coba dengan tipe varchar 20, lalu titik 2 sama dengan kita tuliskan I love Oracle, lalu begin. Berikutnya adalah titik 2 v underscore coba titik 2 sama dengan v underscore coba. Lalu untuk mengakhirinya kita menggunakan n, lalu backslash, lalu kita enter. Lalu untuk menampilkannya kita menggunakan perintah print v underscore coba. Lalu akan tampil pada anonymous block v underscore coba akan keluar I love Oracle. Lalu berikutnya dengan menggunakan cara dbns output.putline. Jadi pertama adalah kita set terlebih dahulu, set server output on, lalu kita deklarasikan declare v underscore coba lagi varchar 20 titik 2 sama dengan I love Oracle. Lalu bikin. Yang membedakan sekarang ada dbms, ketikkan dbms output.putline dalam kurung nama dari anonymous blocknya v underscore coba lagi. Lalu kita mengakhirinya dengan n, lalu kita backslash.
maka akan langsung keluar I love Oracle pada hasilnya. Jadi perbedaannya ada di jika menggunakan cara DBMS output.putline, di sini kita tuliskan setelah begin kita tuliskan DBMS underscore output underscore line dalam kurung nama dari anonymous blocknya. Lalu berikutnya nomor 4, buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya seperti berikut. Jadi ada variabel v underscore char dengan nilainya 42 adalah sebuah angka, dan v underscore 6 nilainya dua karakter pertama dari variabel v underscore char yaitu 42. Jadi yang pertama, misalkan kita menggunakan cara DBMS output.putline. Jadi set server output on, kalau kita deklarasikan declare v underscore char yang pertama itu dengan tipe varchar 2, misalkan isinya dari 30, v2 sama dengan, kalau kita tuliskan 42 adalah sebuah angka. Lalu berikutnya v underscore 6 yang tipe number yang isinya ada 2, titik 2 sama dengan, jadi string dalam kurung v underscore char v char, 1,2. lalu begin, lalu kita tuliskan DBMS output line score line, terus namanya adalah v char, lalu sama juga yang kedua adalah namanya v6. Lalu untuk mengakhirinya kita menggunakan m, kita backspace. Jadi akan muncul output seperti ini. Yang pertama untuk v-char-nya 42 adalah sebuah angka, dan untuk yang variabel v6-nya adalah 42. Jadi dua karakter pertama dari variabel v-char ini. Setelah kita menjawab latihan soal pada praktikum 16, maka telah sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.